Untuk mengupas lebih lanjut terkait keputusan penurunan suku bunga acuan ini, rekan My Sister Tarigan dan juru kamera Wahyu Santiko telah mewawancarai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara. Berikut ini cuplikan wawancaranya. Hasil putusan rapat Dewan Gubernur kemarin, Bank Indonesia tidak hanya menurunkan suku bunga, tapi juga giro wajib minimum sampai 1%. Apa yang kira-kira menjadi latar belakang dan juga tujuan Bank Indonesia mengambil kebijakan ini? Kita melihat bahwa ekonomi mengalami perlambatan, ya kan? Ya dengan penurunan suku bunga dari BI rate dan adanya penurunan GWM, maka diharapkan bahwa likuiditas di perekonomian akan bertambah. Pertambahan likuiditas di perekonomian itu diharapkan bahwa bank kemudian bisa likuiditas itu bisa dipakai untuk menyalurkan kredit, gitu kan? Pada bulan Januari, Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga, tetapi tidak berpengaruh ke kredit perbankan. Lantas, bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan ini diikuti oleh kredit perbankan? Ada proses agar terjadi penurunan suku bunga kredit. Pasti ada lag waktu. Biasanya pasti suku bunga dananya turun dulu, ya kan, kemudian baru suku bunga kreditnya turun, ya. Nah memang di segmen-segmen kredit yang kompetisinya kurang, ya, segmen kredit kan macam-macam. Ada kredit KPR, kredit mobil, ada kredit modal kerja, ada kredit korporasi besar, ada kredit korporasi menengah, ya kan. Segmen kredit itu masing-masing persaingannya beda. Di segmen-segmen kredit yang persaingannya ketat, itu suku bunga kreditnya pasti bisa lebih cepat turun dibandingkan di segmen-segmen kredit yang persaingan antar banknya kurang, ya. Katakan ada persaingan kredit di segmen tertentu yang misalnya pemainnya cuma beberapa bank dibandingkan yang pemainnya ada 100 bank. Pasti yang pemainnya ada 100 bank lebih bisa cepat turun lending rate-nya dibandingkan yang pemainnya beberapa. Maka memang tugas dari pemerintah, tugas dari otoritas, ya, untuk menambah kompetisi di berbagai segmen di segmen kredit tersebut, gitu. Berbagai bank itu harus masuk di berbagai segmen. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, namun kira-kira kapan pembiayaan berbunga murah sudah mulai dirasakan oleh masyarakat? Ya kembali lagi, nggak bisa dipastikan, ya. Tapi biasanya memang perlu waktu. Saya rasa perlu waktu 3-6 bulan, ya. Kembali lagi tergantung dari segmen kreditnya. Segmen kredit yang persaingannya banyak akan lebih cepat bunganya turun dibandingkan segmen kredit yang bunganya yang persaingannya tidak banyak, gitu, tidak banyak playernya, gitu. Pemerintah dan Bank Indonesia kali ini kompak dalam menekan suku bunga perbankan, dan lantas pelaku pasar mulai meragukan independensi dari Bank Indonesia. Bagaimana cara Bank Indonesia untuk menjawab keraguan pasar tersebut? Bank Indonesia adalah institusi yang independen di dalam mengambil keputusan kebijakan moneter, ya. Bank Indonesia tidak independen di dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Tapi satu hal jangan diragukan komitmen Bank Indonesia bahwa kebijakan moneter yang dijalankan pasti untuk kebaikan negeri ini. Pada waktu memang terjadi gejolak di tahun 2013, di tahun 2015, ya, memang dibutuhkan kita punya ketahanan, ya kan, agar tidak terjadi capital outflow yang besar. Yang pada saat itu diperlukan suku bunga yang lebih ketat, ya. Nah, kemudian problem itu sudah teratasi, ya kan. Nah, kemudian suku bunga dilonggarkan, gitu.